Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم في الدارين آمين. Kana Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah yaqul arba'u kalimatin untukhibat min arba'ati alafi hadis. La tathiqanna bi imra'atin wa la taghtaranna bimalin wa la tuhammilannaka ma'idaka ma la tutiq wa ta'allam minal ilmi ma yanfa'uka faqat. Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, beliau berkata arba'at alaf, ada arba'u kalimat, ada 4 kalimat. Untuk khibat diambil, dipetik min arba'ati alaf hadis, dari 4.000 hadis. Jadi ada 4 hal, diambil 4 hal ini dari banyaknya 4.000 hadis. Disimpulkan 4 perkara ini, kesimpulan dari 4.000 hadis. Apa itu yang pertama? Yang pertama, la tasiqanna bi imra'atin. Jangan pernah sekali percaya kepada seorang perempuan. Dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, inna kaidakunna azim. Allah tidak menyatakan kabir, tapi Allah menyatakan azim. Inna kaidakunna, bahwasanya kaidakunna, tipu daya kalian, yaitu para perempuan, azim, agung, bukan besar, agung. Jangan coba-coba percaya. Kalau laki-laki gombal, ngerayu, mereka nggak percaya. Kenapa? Mereka lebih pinter kalau gombal, mereka lebih pinter kalau ngerayu dan jitu. Kalau kita gombal belum tentu diterima, tapi kalau mereka gombal, kita angkat tangan. Perempuan tertipu dengan laki-laki itu nggak banyak, tapi laki-laki tertipu dengan perempuan lebih besar. Tapi masalahnya kita kalah cangkem, kalah mulut, sehingga yang banyak tersebar ini, yang banyak didengar laki-laki nih Bu, perempuan. Padahal tidak, justru perempuan yang banyak menipu laki-laki. Karena itu diwaspadakan.
hati-hati. La tathiqon nabi imra'atin, jangan percaya kepada seorang perempuan. Sampai-sampai mereka itu loh tidak boleh keluar rumah kecuali didampingi dengan mahram. Bukan mahram yang kecil, sama anaknya kecil misalnya, atau sama keponakannya kecil. Iki dikei permen lali, dikasih game lupa. Hilang. Mahram itu yang sudah mumayyiz atau baligh, yang bisa sudah tahu ini benar ini salah, ini nggak boleh ini boleh, atau didampingi beberapa perempuan thiqat, bukan satu dua perempuan tapi minimal 3, didampingi satu laki-laki yang mahram atau minimal dengan 3 perempuan. Ada yang mengatakan 3 dengan perempuan itu, ada yang mengatakan 3 selain perempuan itu, baru boleh keluar rumah. Nah sekarang Masya Allah banyak yang laki-laki itu ngelepas harimnya, ngelepas istrinya, ngelepas keluarga perempuannya, naik motor sendiri. Percaya? Padahal kita dilarang untuk percaya. Kenapa? Inna kaidakunna adzim. Lu kenapa kita nggak boleh percaya? Perempuan itu akalnya setengah. Dalam agama tidak sempurna. Naqisatu aklin wadin. Nabi bersabda, perempuan itu apa? Kurang. Perempuan itu pola pikirnya nggak panjang. Karena apa? Pergaulannya itu aja. Jadi nggak dalam dan lain sebagainya. Dalam agama juga berkurang. Puasa mereka ada liburnya, sholat ada liburnya, bahkan sampai di dalam penyaksian hilal untuk menentukan awal atau kalau laki-laki cukup 1, kalau perempuan nggak cukup 1, butuh 2, nggak cukup 1. Dalam ayat tentang hutang itu Allah jelaskan di situ, kalau laki-laki cukup 1, kalau perempuan butuh 2 perempuan untuk menjadi saksi. Karena itu jangan percaya. Bahkan ada dalam sebuah syair mengatakan apa? Ya, jangan bertanya kepada perempuan itu, walau qalat nazaltu minas samai. Jangan bertanya walaupun dia perempuan itu ngomong, aku ini turun dari langit. Nggak usah dipercaya. Sampai dijadikan tanda salihah seorang perempuan itu kapan? Idza ghabat anha zaujuha. Idza ghaba zaujuha anha. Ketika suaminya nggak ada. Ketika suaminya nggak ada, gimana itu perempuan? Itu menjadi apa? Prioritas kesolihan seorang perempuan kalau nggak ada suaminya. Seperti kita pada umumnya hamba ini kita semuanya, ya, laki ataupun perempuan, nilai takwa itu kapan? Nilai takwa itu ketika kita sendiri. Kalau di depan orang ini masya Allah kabeh, masya Allah, sholat sujudnya lama, walau wirid, kalau doa
sampai ngarepe Ka'bah nangis-nangis depannya orang. Coba kalau sendirian. Nilainya takwa itu ketika kita sendirian gimana kita? Apakah sholatnya tetap? Apakah tetap sujudnya lama? Apakah kalau doa tetap dengan menangis? Nilainya ketika sendirian. Sama dengan perempuan, nilainya itu bukan ketika bersama suami. Kalau bersama suami bisa jadi dia nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Tapi ketika nggak ada suaminya gimana? Apalagi ketika berkumpul sesama dengan mereka, gimana? Karena itu intinya itu jangan percaya. Maksudnya apa? Berarti mereka penipu? Bukan. Kita ini harus lebih menjaga mereka, bukan memberikan apa? Kelonggaran dan melepas. Karena mereka itu bukan barang yang gak boleh dilepas dengan mudah. Harus sangat dijaga. Itu maksudnya. Bukan berarti berarti kalau gitu istri saya gak boleh percaya. Bukan. Maksudnya itu harus lebih kamu jaga. Jangan gampang mudah membiarkan mereka itu keluar tanpa didampingi mahram atau perempuan thiqat. Saya rasa kita ini kalau nggak pernah ke pasar nggak tahu bagaimana orang-orang di pasar itu. Coba sepisan-pisan orang ke pasar deloken. Yang sudah bersuami itu gimana di pasar? Dengan siapa? Dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Gimana obrolannya? Gimana obrolannya? Baru kalian tahu. Kalau kalian melepas istri-istri kalian, lama-kelamaan ya sama dengan itu. Jadi harus dibatasi. Agama ini membatasi. Makanya kita ini jadi raja dan juga jadi pembantu. Suami itu raja, mengatur, tapi juga pembantu. Belanja ke pasar, belikan. Apa yang dibutuhkan? Beli apa? Suami luar. Raja itu pembantu, tapi juga raja, ngatur. Harus seperti ini, harus seperti itu. Mendidik raja, tapi pembantu dalam hal yang lain. Itu pertama. Yang kedua, wala taghtaranna bimal. Jangan pernah kamu tertipu dengan harta. Atau secara umum dunia. Jangan. Karena cinta harta itu tidak ada yang menguntungkan. Justru merugikan. Malah menumbuhkan sifat nifak dalam hatinya. Dua yang dapat menumbuhkan sifat nifak seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, hubbul mal wa hubbul jah. Cinta harta dan cinta kedudukan. Ini menumbuhkan sifat nifak dalam hatinya. Bahkan dimisalkan oleh Rasulullah kama yumbitul ma al-baqlah, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan bayam atau semisalnya, tumbuh gara-gara air. Begitu juga sifat nifak bisa tumbuh subur gara-gara cinta harta, gara-gara cinta kedudukan. Karena itu kita dilarang cinta harta. Bahkan sampai Allah dalam ayat Al-Quran menegaskan bahwa apa? Amwalukum pertama, harta kalian, wa auladukum dan anak kalian fitnah, bukan nikmah. Bukan harta kalian, anak kalian itu nikmah, fitnah, cobaan, malapetaka. Tergantung kita yang membawa. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Nikmal mal saleh lirajulis saleh. Sebaik-baiknya harta itu kalau di tangannya orang yang soleh. Karena apa?
mereka tidak akan mungkin terganggu dengan harta ini. Tapi kalau di tangannya bukan orang yang soleh, terganggu, akan terganggu dia. Bertambah terganggu, berkurang terganggu. Tapi kalau orang soleh, bertambah berkurang nggak terganggu apapun. Karena itu jangan cinta harta. Sifat munafik kalau sudah tumbuh, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Lebih buruk dari orang kafir. Orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya berzikir, orangnya berdoa, tapi dia adalah seorang munafik. Lebih buruk dari orang kafir itu. Karena apa? Itu hanya tampak luar, beda dengan apa yang ada di dalam. Karena itu ditempatkan oleh Allah fiddarkil asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Sudah neraka paling bawah, alan tajidalahum nasirah, tidak akan ada yang menolong. Sudah ibarat orang tenggelam di dasar lautan sangat dalam, siapa yang mampu? Nggak akan ada yang mampu. Karena apa? Di dasar lautan yang sangat dalam. Begitu juga mereka orang munafik di dasar neraka, siapa yang mampu untuk masuk ke dalamnya? Di tingkatan kedua, tingkatan ketiga jangan sudah nggak ada yang mampu. Level 1, level nggak ada yang mampu, apalagi level ke-7 yang paling bawah nggak akan ada yang mampu. Walan tajidalahum nasirah. Kemudian yang ketiga, wala tuhammilanna ma'idaka ma la tutik. Jangan kamu isi perut kamu ini ya, yang terlalu berat, yang tidak mampu dibawa. Kresek itu kalau terlalu banyak isinya resiko. Bisa apa? Sobek, jebol. Akhirnya akan berjatuhan apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau kresek itu diisi secukupnya, akan bisa dibawa dan tidak akan jatuh sampai ke tempat. Ngisinya jangan terlalu banyak juga. Kreseknya besar, jangan diisi lebih dari separuh aja, itu aman. Lebih dari separuh itu rawan, apalagi sampai full. Perut juga gitu, jangan diisi terlalu penuh, muntah. Jangan diisi terlalu penuh, akhirnya bisa ke jantung. Karena apa? Nggak ada nafasnya, dia belum minumnya, belum mari ngono, paru-paru atau apa ketutup, mati. Jadi jangan terlalu penuh, jangan juga separuh, kurangi dari separuh. Supaya apa? Enak semuanya loh, aman, goyang aman, kresek tadi itu. Tapi kalau lebih dari separuh, kita bawanya itu goyangnya tidak enak sudah. Apalagi aman perut. Jangan diisi lebih dari, jangan diisi melebihi kemampuan. Akhirnya nanti ganggu semuanya. Apalagi sumbernya penyakit dari perut. Wadah yang paling buruk dipenuhi itu adalah perut. Kalau dompet dipenuhi enak masih, tapi kalau perut dipenuhi tidak enak. Tidak enak. Dompet dipenuhi seneng kan, goyang-guyut tok cengengesan. Tapi kalau di perut dipenuhi, kata guyu tidak kuat. Tidak kuat mau ketawa. Kata ngadeg tidak kuat. Sulit. Kenapa? Perut dipenuhi. Dan resiko bahaya. Sumbernya penyakit itu. Orang bisa kena tumor, orang bisa kena kanker. Itu kebanyakan dari perut. Jangankan yang besar-besar sudah, orang nggak bisa buang angin atau nggak bisa BAB, sakit semua, malah rumah sakit gara-gara ndek ngentut.
masuk rumah sakit butuh biaya mahal itu, padahal besok ngentut, apalagi nggak bisa BAB, naudzubillah min dzalik. Ya, karena itu jangan dipenuhi supaya apa? Enak semuanya, angin ada, ya, kemudian juga nggak kosong, enak. Yang terakhir, yang keempat, wa ta'allam minal ilmi ma yanfa'uka faqat. Ya, pelajarilah ilmu yang manfaat untukmu. Jadi ilmu yang kamu pelajari adalah ilmu yang manfaat untukmu. Artinya apa? Jangan mempelajari ilmu yang nggak manfaat. Ilmu yang manfaat aja, yang manfaat untuk kita. Lah yang manfaat untuk kita apa? Ya yang berhubungan dengan ibadah dan keseharian kita. Kita setiap hari sholat, berarti kita mempelajari ilmu tentang sholat, syaratnya sholat, ya, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, kesunahan dalam sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, kesunahan sebelum sholat, kesunahan setelah sholat, dan sesuatu yang bakal atau mungkin terjadi dalam sholat, nah, seperti hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi, atau kalau kita berjamaah bagaimana caranya berjamaah itu bisa sah, ya, syaratnya makmum bagaimana, atau imam dan makmum ini bagaimana, kemudian sholat itu butuh wudhu, bagaimana caranya wudhu dengan sempurna, syaratnya wudhu, ya, kemudian fardunya wudhu yang membatalkan wudhu, kesunahan-kesunahan, ya, dalam berwudhu, yang dimakruhkan dalam berwudhu, ya, kita sholat itu butuh pakaian yang suci, kita perlu mempelajari najis itu ada berapa macam, setiap macamnya itu bagaimana cara mensucikannya. Loh, itu manfaat, ilmu yang manfaat. Apa yang berhubungan dengan keseharian kita? Kita jual beli, kita berdagang, kita perlu bagaimana caranya berdagang yang sah, yang benar. Oh, kita terkadang order, pesan. Lah ini kalau pesan order itu dalam dalam muamalah itu bagaimana caranya yang benar. Itu ilmu yang manfaat. Jangan ilmu bagaimana caranya terbang. Jangan ilmu kekebalan. Cek kebal, ya apa? Buat apa? Lu nanti kalau kita perang ada lecek awakmu. Ngono kate perang. Nabi nggak pakai ilmu kekebalan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak pakai kekebalan. Kamu pakai kekebalan, lecek berarti awakmu. Ngono kate perang. Nabi nggak pakai kekebalan kok. Mana Nabi pakai kekebalan? Buktinya apa? Luka Nabi di peperangan Badar. Giginya ada yang putus. Ada yang putus giginya. Sayyidina Ali menghadami Amr bin Abdul Wud, tinggi. Kalau naik kuda itu, kalau naik kuda kakinya mancik di bawah, saking dukure. Nah kita tahu kuda Arab itu kan tinggi-tinggi, kakinya ini mancik di bawah, saking tingginya Amr bin Abdul Wud. Sayyidina Ali kalah jauh, tapi dihadapi pakai ilmu kekebalan. Enggak, bukan dengan ilmu kekebalan. Nah, sekarang enggak nyari ilmu kekebalan, lecek ngono kate maju nang perang. Numiso ae cek kebal dikepuk ambek bojone. Ya. Ilmu yang manfaat, jangan nanti ilmu terawang, nerawang wong kok. Bukan, itu ilmu yang nggak manfaat. Ilmu yang manfaat untuk sahnya ibadah kita, untuk sempurnanya ibadah kita, untuk sahnya muamalah kita, dan yang lain sebagainya. Itu ya ilmu yang manfaat. Jadi pelajarilah ilmu yang manfaat saja. Adapun ilmu yang nggak manfaat nggak usah dipelajari. Apakah boleh dipelajari? Boleh,
Tapi apa untungnya kalau kamu mempelajari ilmu yang enggak manfaat, tapi ilmu yang manfaat kamu tinggalkan. Kalau ilmu yang manfaat kamu pelajari sambil mempelajari yang enggak manfaat untuk tahu saja, enggak apa-apa. Untuk tahu saja loh, enggak apa-apa. Karena apa? Dia mempelajari ilmu yang manfaat. Ilmu ini hanya untuk tahu saja, enggak apa-apa. Tapi kalau ilmu manfaatnya ditinggal, mempelajari ini itu keliru. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala yang tidak kita senangi, dan semoga Allah memberikan semua yang kita impikan dalam kebaikan ketaatan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.